Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Jalan Demon Lord Kyuto adalah yang paling aneh. Dia bisa berjalan diam-diam di ruang kosong dan bersembunyi di antara cahaya yang mengalir dan cahaya yang padam. Dia adalah pembunuh alami dalam garis keturunan dewa dan iblis. Dari awal hingga akhir, tidak ada jejak nafas yang bocor. Karena itu, dia mungkin bukan yang terkuat di antara 8 Master Iblis, tapi dia pasti yang paling berbahaya. Tapi sekarang, saat dia bergerak, Suyi menghentikannya selangkah lebih maju seperti seorang nabi. Tidak hanya itu, ketika Suyi melangkah melalui kehampaan ribuan kaki, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di celah ruang yang runtuh. Terinspirasi oleh kandang pedang Dao Dao dari Master Xie Jianzun, serangan ini menghancurkan ruang, dan pada saat yang sama, energi pedang menyembur keluar dari celah di ruang, membentuk domain seperti sangkar ilmu pedang, yang sudah cukup untuk membuat musuh lengah, menjebaknya dalam energi pedang berselang-seling. Segera, sosok Raja Iblis Kyuto diselimuti oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa muncul dari kehampaan yang runtuh. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani memikirkannya lagi. Dia mengorbankan perisai hitam berbentuk seperti cangkang kura-kura, dan menyapu ke segala arah. Prajurit Chaos Tao, Xuanling Batianjia. Sebagai dewa dan iblis yang membunuh suatu kelompok, cara menyelamatkan nyawanya sering dikaitkan dengan pelarian dan pertahanan. Dalam arti tertentu, inti dari kelangsungan hidup seorang pembunuh terletak pada kata pertahanan. Dan Xuanling Batian Armor ini adalah Taois kekacauan yang paling dibanggakan dari Raja Iblis Kyuto. Ia dapat memblokir serangan kekuatan penuh Eternal setengah langkah, dan dapat mengimbangi pemboman yang paling mematikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi pedang yang padat membombardir armor Xuanling Batian, memercikkan cahaya pedang yang terang dan menyilaukan. Pada akhirnya, meskipun semua pedang ki ini diblokir, Raja Iblis Kyuto sangat terkejut sehingga dia batuk darah dari bibirnya selama pengeboman berulang kali, dan auranya hampir runtuh. Dia tampak ngeri, dan jika dia tidak melawan dirinya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa pembudidaya pedang manusia dari dunia luar ini bisa begitu menakutkan. Membunuh. Pada saat yang sama, 4 Raja Iblis Suana, Chang Liu, Baye, dan Lun San datang untuk menyelamatkan Raja Iblis Kyuto yang terperangkap. Meskipun Suyi sombong, dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa mundur dan menghindar. Karena begitu terkepung, keuntungan yang sebelumnya ditempati akan hilang. Pergi. Sambil menghindar, Suyi mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Pedang itu berdentang dan berdentang, memercikkan energi pedang tajam yang tak tertandingi, menghantam langit ke atas dan memotong 10 arah ke bawah. Ledakan. Pertempuran itu sengit, dan dunia dipenuhi dengan pemandangan kehancuran, dengan kemegahan ilahi yang mengamuk, dan gemuruh cahaya yang berharga. Ketika tabrakan yang memekakkan telinga terjadi, itu seperti guntur dari 9 langit, mengaduk-aduk seluruh alam rahasia Doutian. Liao Yuanshan dan Master Dewa Abadi lainnya, serta orang-orang kuat dari garis keturunan dewa dan iblis, telah lama menghindari mereka dan tidak berani mendekati mereka sama sekali. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pertarungan pada level ini telah sepenuhnya melampaui ruang lingkup 9 alam abadi pemurnian, dan itu sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, jika ini terjadi di luar, pasti akan menimbulkan sensasi besar di dunia yang gelap dan kacau itu, dan dunia akan gempar. Jika keberadaan itu bukan Su Jianzun, aku akan menyeka leherku dan bunuh diri di tempat. Seseorang bergumam, yang lainnya semua mengangguk, yakin akan hal ini. Pada saat ini, jika orang tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini masih tidak dapat menebak identitas penyelamat, mereka akan hidup selamanya dalam kehidupan ini. Hanya saja kamu mungkin mengira bahwa Su Jianzun, yang telah hidup dalam pengasingan di Pulau Qixia selama bertahun-tahun, sekarang begitu kuat. Seseorang kagum. Terlalu kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa satu orang bisa bertarung melawan banyak Master Iblis yang setengah abadi. Dan Anda harus tahu bahwa sebelum tirai masa gelap dan kacau dimulai, kebanyakan orang di dunia percaya bahwa kekuatan Suyi tidak cukup untuk melawan Die, yang telah melangkah setengah langkah ke tingkat abadi. Kognisi ini mungkin tampak konyol sekarang. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini tidak berarti dunia ini tumpul dan buta, tetapi kekuatan Suyi meningkat terlalu cepat dan terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dengan kecepatan transformasi seperti itu, tidak ada yang kedua di seluruh domain dewa. Untungnya, Su Jianzun ada di sini kali ini. Jika tidak, apalagi orang tua kita mungkin telah dikorbankan sejak lama. Seseorang berbisik. Dengan kata-kata, saya berterima kasih. Mungkin, hidup dan mati tidak dapat diprediksi hari ini, dan hasilnya tidak dapat diprediksi, tetapi dengan Su Jianzun di sekitar, hatiku merasa sangat nyaman. Seseorang berkata dengan serius, ya, turun ke bumi.
Inilah yang dirasakan semua orang. Tidak panik, tidak putus asa, tidak takut. Tampaknya selama Suyi ada, tidak masalah meski langit runtuh. Bahkan jika Anda mati pada akhirnya, Anda tidak akan menyesal. Ini adalah prestise Suyi. Bahkan Buddha lampu pembakaran menghela nafas bahwa musuh pun akan mempercayai Suyi tanpa ragu-ragu. Sebab, apa yang Anda sampaikan ke arah itu harus diamalkan. Ini adalah kekuatan prestise. Emosi semua orang terbang, dan pertempuran di medan perang semakin intensif. Dentang, terdengar suara keras, dan Suyi mengayunkan pedangnya secara miring, dan pada saat yang sama mengibaskan serangan musuh yang mengapit, pedang itu berbalik, dan energi pedang jatuh dari langit, menjatuhkan senjata emas di tangan Demon Lord Suana dalam satu gerakan. Momentum yang tersisa dari energi pedang tetap tidak berkurang, dan itu menghantam Raja Iblis Suana. Ledakan, sosok Raja Iblis Suana mundur, dadanya berdarah, dan kekuatan ilahi jalan emasnya hampir hancur berkeping-keping. Suyi mengambil kesempatan itu dan langsung masuk, mengabaikan musuh yang mendekat dari kedua sisi, dan mengayunkan pedangnya ke Demon Lord Suana dengan marah. Tangkap pencuri dulu dan tangkap raja dulu. Raja Iblis Suana adalah yang paling kuat, dan setiap kali dia menghancurkan serangan Suyi di saat-saat kritis. Jika Anda tidak membunuh orang ini, akan sangat sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Ledakan, Raja Iblis Suana diledakkan kembali oleh energi pedang lagi, dan sejumlah besar darah dewa menyembur keluar dari tubuhnya selurus tombak. Wajahnya menjadi pucat dan hikmat. Pada saat yang sama, sosok Suyi juga terpengaruh. Tapi dia tidak peduli sama sekali, dan memilih untuk melawan, dan energi pedang yang terang dan berkobar muncul dari sekujur tubuhnya, membentuk roda pedang misterius. Ketika semua jenis kekuatan gaib dan harta datang, mereka semua diblokir oleh roda pedang bundar. Tampaknya menunjukkan pesona, berulang dan berulang, tanpa awal dan akhir. Sama seperti 10.000 cara tidak bisa masuk, semua hukum tidak bisa menyerang. Para Master Iblis itu semuanya terkejut dan marah, tidak bisa dipercaya. Bisakah Anda menahan pengepungan bersama mereka hanya dengan pertahanan Anda sendiri? Ini keterlaluan. Pada saat ini, Su Yizhao melompat ke langit, dan sekali lagi membunuh Demon Lord Suana. Dalam keadaan pikiran, sosok jiwa mendapatkan momentum. Di telapak tangannya, pedang yang begitu dekat bernyanyi dengan penuh semangat. Di mata Raja Iblis Suana, Su Yi, yang membunuhnya, tampak seperti penguasa 9 langit, dengan aura menakutkan yang tak terbayangkan. Pemaksaan semacam itu seolah membanjiri gunung dan lautan, penindasan membuat jiwanya berdenyut, jantungnya bergetar, dan kulit sekujur tubuhnya perih seperti disayat pedang. Dalam keadaan kesurupan, Raja Iblis Suana merasa tak berdaya sekecil semut. Ini, bagaimana saya bisa melawan ini? Ledakan. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba menebas dengan pedang yang telah mengumpulkan momentum ke puncak. Dunia tiba-tiba sunyi, dan semuanya suram. Hanya sinar energi pedang yang turun dari langit, seperti sinar cahaya pertama yang menembus kekacauan. Pedang ini sepenuhnya menunjukkan pencapaian ilmu pedang terkuat Su Yi sejak dia berlatih sejauh ini, dan energi serta taoismenya semuanya terintegrasi di dalamnya. Pedang ini melepaskan kekuatan rahasia hati dan jiwa, dan ini adalah pertama kalinya Su Yi menggunakan kekuatan hati Dao yang luar biasa sejak bertarung dalam hidup ini. Dengan pedang ini, Su Yi bersumpah untuk sepenuhnya mengalahkan Raja Iblis Suana. Kekuatan dan momentum pedang semacam itu membuat pedang Su Yi kuat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demon Lord Suana gemetar di sekujur tubuhnya, wajahnya sangat berubah, jantungnya bergetar, kepalanya berdengung, dan jiwanya sepertinya terpotong oleh pedang dewa yang menghubungkan langit dan bumi. Semua energinya benar-benar ditekan, dan sulit untuk mengoperasikan seluruh kekuatan ilahi tubuhnya. Seperti daun dakwit di lautan yang mengamuk, ia akan benar-benar tenggelam dan tenggelam kapan saja. Ancaman kematian yang kuat menyebabkan mata Raja Iblis Suana yang menjengkelkan menjadi merah, hampir secara naluriah, dia menggigit lidahnya, tidak ragu-ragu mengaktifkan kekuatan sumber kehidupannya. Rusak! Raja Iblis Suana berteriak, auranya meledak seluruh tubuhnya terbakar dan di dahinya muncul totem emas misterius yang aneh secara tak terduga. Saat kedua tangannya mengikat segel totem emas yang menempel di dahinya, tiba-tiba bayangan tombak muncul dalam kehampaan. Bang! Bayangan tombak berputar menguasai vitalitas dan kekuatan supranatural. Dan pada saat ini, bayangan tombak mengeluarkan potongan cahaya darah yang mengerikan dengan aura membunuh. Dunia bergejolak, ada kekacauan di kehampaan dan raungan kemarahan Dewa Iblis kuno menyebar. Semua orang merasa kaku dan ngeri. Pembangkit tenaga listrik Dewa Iblis bawaan mempunyai pemikiran sama di benak mereka. Ini adalah tindakan putus asa Raja Iblis Suana, yang akan mencederai sumber kehidupannya. Dan ketika kekuatan tombak pembakaran itu dilemparkan, memotong pedang Su Yi di permukaan. Dan ledakan 9.000 li langit yang luas di dekatnya runtuh dan dipadamkan. Gunung dan sungai miring, tanah merosot menjadi bumi hangus. Ki pedang tak terbatas dan cahaya Dewa Emas menyerupai badai yang mendatangkan malapetaka 9 hari di 10 tempat. Menyaksikan adegan ini semua orang segera mundur di awal,
namun mereka masih kena dampaknya, menempatkan mereka pada situasi yang sulit untuk menghindar. Ini mengejutkan sebenarnya siapa yang menang. Penonton bingung. Melihat tabrakan seperti itu, kondisi pikiran setiap orang diserang, dan tidak dapat melihat adegan apapun. Di langit kabut dan debu mengepul, gelombang ledakan masih mendatangkan malapetaka. Sampai kabut dan awan benar-benar menghilang, muncul pemandangan di semua orang. Suyi membawa pedangnya seorang diri, bila pedangnya menghadap ke bawah dan bergetar hebat, dan dengungan terdengar tak henti-henti. Dan di kejauhan, sekitar 1000 kaki, Raja Iblis Swana mempertahankan kedua tangannya untuk mengikat gerakan segel, rambut panjangnya tergerai tidak teratur dan wajahnya pucat. Dan menatap Suyi dengan ekspresi kebingungan. Angin melolong. Aura destruktif yang tersisa di kehampaan terbawa angin. Semua orang memandangi dua sosok yang saling berhadapan di bawah langit, ekspresi mereka penuh keterkejutan dan keraguan. Dalam pertempuran yang tak tertandingi ini, siapa yang akan menang? Bakat dewa dan iblis bawaanmu benar-benar patut ditiru. Suyi menghela nafas dengan emosi, dia dengan ringan membelai pedang dengan ujung jarinya, dan pedang yang berdengung keras itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dengan pedang ini, dia pikir dia bisa membunuh Raja Iblis Swana. Namun pada akhirnya, dia masih gagal mendapatkan keinginannya, dan diblokir oleh kekuatan sihir tabu pihak lain. Di seberang, Raja Iblis Swana berkata dengan suara serak, pergi dan undang Raja-Raja Dewa itu, kamu bukan lawannya. Saat dia berbicara, dia terbatuk keras, dan ruang di antara alisnya terbuka dengan pelan, dan darah Dewa Kemasan mengalir keluar, yang mengejutkan. Orang-orang terkejut menemukan bahwa vitalitas Demon Lord Swana menghilang dengan cepat. Dengan pukulan ini, Demon Lord Swana kalah. Semua dewa dan iblis yang kuat di lapangan itu disambar petir satu persatu, dan sulit untuk menerima semua ini. Pada saat yang sama, sosok 4 Raja Iblis Baye, Chang Liu, Lun San, dan Qiu Tu pindah ke sisi Raja Iblis Swana, memandang yang terakhir dengan cemas. Tidak masalah apakah itu disebut seseorang atau tidak. Lagi pula, aku akan pergi ke kuil menginjak langit. Seperti yang dikatakan Suyi, dia menjentikkan ujung pedang di tangannya, melompat ke depan, dan menyerang lagi. Jubah Taoisnya berlumuran darah. Tapi, itu adalah darah musuh. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, dia memang diguncang, dipukul mundur, dan dilukai berkali-kali. Tapi itu tidak serius, dan tidak mempengaruhi pertempuran. Ledakan, bunga biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, menari dengan liar di seluruh langit, menutupi langit dan menutupi bumi, membentuk tanda pesona biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menyegel Suyi dan bagian langit dan bumi itu. Ini adalah langkah Raja Iblis Chang Liu. Pada saat yang sama, dia memberi perintah dengan suara yang dalam, Bai Ye, bawa Lei Jue dan Xuan Ah pergi bersama, dan sampaikan berita itu kepada Dewa Raja Tatian. Bagus. Bai Ye memimpin dan memicu semburan biru samar Bima Sakti, membawa Lei Jue dan Xuan Ah pergi. Tapi saat ini, ledakan, penghalang biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi hancur. Seberkas energi pedang turun dari langit, dan dengan kilatan melintasi langit, itu memukul mundur Raja Iblis Chang Liu yang menghalangi bagian depan. Dan sosok Suyi sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tertawa, pedang menunjuk ke pedang, mengubah jarak dunia menjadi jarak, memotong sepotong air Tianhe, memaksa sosok daun putih yang akan pergi terhuyung-huyung, dan hampir tersapu di tenggorokan oleh energi pedang. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah, dan dia berkeringat dingin. Dan dua Raja Iblis Lei Jue dan Xuan Ah yang dibawa olehnya sebelumnya juga terkena dampaknya dan sosok mereka bergetar. Ledakan, hampir pada saat yang sama, di antara lengan baju Suyi, dia tiba-tiba membanting tangan kirinya ke arah langit. Kekosongan itu tiba-tiba terkoyak. Sosok Demon Lord Qiu Tu yang seperti kurcaci segera dipaksa keluar. Membunuh. Di belakang, Raja Iblis Lun San meraung dan bergerak melintasi langit. Tapi Suyi sepertinya memiliki mata di punggungnya, dan bilah di telapak tangannya tiba-tiba terbalik, dan dia mengayunkannya ke belakang. Semburan energi pedang melonjak ke langit, dan langsung mengangkat sosok besar seperti bukit dari Raja Iblis Lun San ke udara. Semuanya terjadi dengan menjentikkan jari Anda. Apakah itu Raja Iblis Chang Liu yang menghalangi jalan ke depan, atau Raja Iblis Daun Putih yang ingin membawa orang pergi, atau Raja Iblis Qiu Tu yang bersembunyi secara rahasia dan bersiap untuk melakukan serangan mendadak, atau Raja Iblis Lun San yang membunuh dari belakang. Mereka semua dihancurkan dan dihancurkan oleh Su Yishi seperti bambu yang patah. Itu terlalu cepat, di mata semua orang, sosok Su Yi melintas, dan semua ini berakhir. Pada saat itulah Su Yi berkata dengan ringan, jika tidak ada pemenang atau pecundang, tidak ada yang akan pergi. Suara mendesing. Begitu suara itu terdengar, dia sudah membunuh Demon Lord Swana. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Duh! Raja Iblis Chang Liu berteriak dengan marah, dan jalan biru dan putih yang mempesona naik dari langit, memicu hujan miliaran cahaya dan menyapu. Pada saat ini, 3 Master Iblis Baye, Qiu Tu, dan Lun San juga bertindak mati-matian, memajang harta dan kartu truf mereka di bagian bawah kotak.
Bisa, semuanya sia-sia. Suana, yang paling kuat, telah terluka parah dan sekarat tanpa dia. Kerja sama Raja Iblis lainnya tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Sui. Merusak. Sui melambaikan pedangnya dengan santai, dan energi pedang mengalir keluar. Hanya dengan satu pukulan, dia mematahkan pengepungan semua Raja Iblis. Dan sosok Sui melayang di depan Demon Lord Lunsan terdekat seperti cahaya yang mengalir. Ledakan. Pedang terangkat, mengeluarkan kekuatan pikiran yang misterius dan tak terduga. 3 kepala Raja Iblis Lunsan meraung serempak, dan kelima lengannya menyerupai rotasi 5 elemen, memobilisasi 5 harta dengan seluruh kekuatannya, mengubahnya menjadi pertahanan yang menutupi langit dan matahari. Namun dalam sekejap, momentum pertahanan ini dipatahkan. Energi pedang begitu ganas dan sombong sehingga menghancurkan 3 lengan Raja Iblis Lunsan menjadi bubuk. Dengan cahaya pedang menebas, 1 kepala dan separuh tubuh Raja Iblis Lunsan terbelah. Gemerincing. Darah mengalir deras seperti air terjun. Raja Iblis Lunsan menderita rasa sakit dan menjerit yang mengguncang langit. Pada saat kritis, Raja Iblis Changliu datang untuk membunuhnya, memegang belati hijau dan seperti batu giok di masing-masing tangan. Cahaya pisau itu seperti air pasang, dan bunga biru yang tak terhitung jumlahnya bermekaran bersamanya. Seolah-olah kembang api biru yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Sui, begitu terang dan megah. Ini juga sangat menakutkan. Sui menahan pukulan itu. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk membunuh Lunsan Demon Lord. Di tengah suara tabrakan keras seperti gendang telinga yang robek, sosok Sui seperti pisau tajam, menembus jalan biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga akan mengguncang Master Iblis permanen. Pada saat yang sama, pedang kebenaran tiba-tiba meraung, dan ujung pedang menunjuk langsung ke Raja Iblis Lunsan yang mengelak di kejauhan. Tidak baik. Demon Lord Lunsan merasakan hawa dingin di punggungnya, rambutnya bergetar. Dia tiba-tiba memutar kepalanya. Di bidang penglihatan, energi pedang turun dari langit, sejernih air musim gugur, tanpa jejak kembang api. Saat berikutnya, bidang penglihatan tiba-tiba berubah, dan Raja Iblis Lunsan tiba-tiba melihat mayat tanpa kepala, berdarah, 6 lengan telah patah dan menghilang, dan hanya 1 dari 3 kepala yang tersisa, tergantung lemas di pundaknya. Ini tubuhku sendiri. Menyadari hal ini, mata Demon Lord Lunsan menjadi gelap dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Di mata orang-orang di kejauhan, ketika Sui menebas dengan pedangnya, kepala Raja Iblis Lunsan terlempar ke udara, dan tidak ada waktu untuk menghindarinya. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh dan kepala Raja Iblis Lunsan meledak, dan darah menghujani. Sama seperti kematian mendadak ini, baik tubuh maupun jiwa hancur. Sejauh ini, keberadaan tingkat Master Iblis pertama yang sebanding dengan tingkat abadi setengah langkah telah mati sejak dimulainya perang. Dan adegan berdarah ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana bisa? Seruan dan jeritan bergema dari orang kuat dari garis keturunan dewa dan setan. Ada keributan di arena. Mata Liao Yuanshan dan yang lainnya membelalak, dan mereka sangat bersemangat hingga hampir bertepuk tangan. Su Jianzun, ganas. Dan itu belum berakhir. Saat Sui membunuh Raja Iblis Lunsan, dia sudah memindahkan sosoknya dan pergi untuk membunuh Baiye lagi. Demon Lord Changliu dan Demon Lord Qiutu sama sekali tidak peduli tentang hal-hal lain, dan dengan panik mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Tapi itu semua sia-sia. Kekuatan Sui terlalu kuat, ujung pedangnya seperti memasuki tanah siapapun, tidak peduli apa yang menghalangi, itu akan tampak rentan di depannya. Adapun Raja Iblis Baiye, yang diawasi dengan ketat oleh Sui, semangat juangnya tampaknya benar-benar runtuh pada saat ini, dia menjerit, dan melarikan diri sendiri. Dia hanya tidak peduli mengambil Lei Jue dan Xuan Ah, 2 Raja Iblis yang terluka parah. Ini membuat lapangan bergetar lagi. Keberadaan tingkat Master Iblis ditakuti. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Tapi hanya orang yang terlibat yang tahu betapa menakutkannya tekanan saat menjadi sasaran Su Yi dalam pertempuran sengit. Tidak. Ditemani tawa kecil itu, seorang pria berjubah perak muncul entah dari mana. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau sengaja, tetapi dia kebetulan muncul di depan Liao Yuanshan dan yang lainnya. Rekan Taois, hadapi musuh dengan ketenangan pikiran, dan aku akan menyelesaikan kekhawatiranmu untuk masa depan. Pria berjubah perak itu berbicara dengan santai. Ketika berbicara, seruling giok biru di tangannya kosong. Ledakan, ratusan kaki jauhnya, sekelompok orang kuat dari garis keturunan dewa dan setan yang datang membeku bersamaan. Segera, pada saat yang sama, itu hancur dan hancur. Rasanya seperti dicengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat, dan darah terciprat ke bawah, menodai langit menjadi merah. Liao Yuanshan dan yang lainnya semua terkejut. Mereka semua siap untuk menyerang, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa seorang pria berjubah perak akan datang tiba-tiba dan memusnahkan semua musuh yang akan melakukan kejahatan dalam hitungan detik. Di kejauhan, Master Iblis seperti Changliu dan Qiutu juga mengubah warna mereka. Satu Sui telah membunuh mereka dengan banyak korban, dan sekarang ada ras manusia kuat yang berbahaya, yang membuat mereka tidak terkejut.
Orang ini, sekilas Sui mengenali pria berjubah perak itu, dan mau tidak mau mengangkat alisnya. Tiba-tiba, ada jeda singkat dalam pertarungan yang awalnya intens. Ayo, semuanya, anggap saja aku tidak ada. Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata, saya tidak ingin merusak keanggunan rekan Daois Su, dan saya tidak punya nyali untuk mencuri pusat perhatian dari rekan Daois Su. Alasan mengapa saya muncul adalah karena saya tidak ingin rekan Daois Su mengkhawatirkan masa depan. Tidak diragukan lagi, dia mengenali identitas Sui sejak lama, jadi dia langsung memanggilnya sebagai teman Su saat ini. Wajah semua pembangkit tenaga dari garis keturunan dewa dan iblis sangat suram. Ini adalah wilayah mereka. Tapi sekarang, apakah itu Sui atau pria berjubah perak yang baru saja muncul, masing-masing lebih kuat dari yang lain, memperlakukan mereka seperti bukan apa-apa, yang membuat mereka marah. Kau merusak semangatku. Sui menunjuk musuh di dekatnya, dan berkata kepada pria berjubah perak itu, jika kamu benar-benar ingin membantu, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan mundur dari medan perang, kembali ke Liao Yuanshan dan yang lainnya. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Pria berjubah perak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya waktu kemunculanku agak salah, yang menyebabkan rekan Daois Su menolak. Lupakan saja, sebagai permintaan maaf, terserah aku untuk berurusan dengan dewa dan iblis bawaan yang tersisa di dunia ini. Saat dia berbicara, dia melangkah ke langit, dengan lengan bajunya berkibar, dan berjalan menuju Changliu Demon Lord dan yang lainnya. Sikapnya sangat santai, riang dan sinis. Di kejauhan, Changliu, Demon Lord Kyutu dan yang lainnya tampak bermartabat, siap bertarung. Tuan Su, apakah kita benar-benar hanya menonton? Liao Yuanshan dan yang lainnya datang ke sisi Sui dan bertanya melalui transmisi suara. Mereka diselamatkan oleh pria berjubah perak sebelumnya, tetapi karena mereka tidak mengetahui hubungan antara Sui dan pria berjubah perak, mereka tidak dapat menilai apakah pria berjubah perak itu musuh atau teman. Senang menonton pertunjukan, Sui berkata dengan santai, mengeluarkan guci dan minum. Hingga saat ini, dia telah benar-benar mengetahui detail dari keberadaan tingkat Raja Iblis itu, meskipun pertempuran terhenti, dia tidak merasakan penyesalan di hatinya. Selain itu, ia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencoba pria berjubah perak itu. Ayo pergi bersama. Di bawah langit di kejauhan, pria berjubah perak itu menghentakkan kakinya dengan tenang, dan berkata, saya berbeda dari sesama Taois Su. Ketika satu kebanyak, saya selalu suka menggunakan benda asing untuk membunuh pada awalnya, waktu. Semua orang terkejut. Aneh untuk mengatakan bahwa dia jelas bermaksud menggunakan benda asing untuk menghadapi musuh, tetapi dia berbicara dengan sangat percaya diri. Membunuh. Demon Lord Kyutu memimpin, dan sosoknya menghilang tiba-tiba. Tidak ada yang bisa menangkap sosok dan jejaknya, seolah-olah dia menguap begitu saja. Pria berjubah perak itu tersenyum dan mengangkat seruling bambu biru di tangannya, menusuk miring ke arah kekosongan di satu sisi. Menangkap. Adegan yang luar biasa muncul, di tempat seruling bambu birunya menunjuk, kebetulan ada pisau berdarah yang tiba-tiba muncul. Rasanya seperti pria berjubah hijau yang adalah seorang nabi, menggunakan seruling bambu biru untuk menarik pedang berdarah ini terlebih dahulu. Mengubah. Seruling bambu hijau di tangan pria berjubah perak itu tiba-tiba menunjukkan kekuatan abrasif dan meleleh yang luar biasa. Kekuatan pedang berdarah itu langsung meleleh, menjadi ringan dan lemas. Dan sosok Raja Iblis Kyutu yang memegang golok berdarah juga terhuyung keluar dari kehampaan. Kulitnya berubah drastis, dan dia merasa pedang berdarah itu sepertinya macet, tidak bisa menariknya, dan menyeretnya keluar. Tanpa ragu, dia menyerahkan pedang berdarah itu dan mundur. Rambut. Pria berjubah perak itu mengeluarkan minuman ringan, dan seruling bambu biru itu tiba-tiba berbunyi. Ledakan. Kekosongan hancur. Sosok Raja Iblis Kyutu baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan ketika dia dipukul dengan keras dan terlempar sejauh 3.000 kaki. Seluruh tubuh berdarah, dan berapa banyak tulang yang patah, itu sangat menyedihkan. Semua orang terkejut. Ambil, ubah, kirim. Sepertinya 3 gerakan, tetapi dilakukan sekaligus, dengan mudah melukai Demon Lord Kyutu. Orang ini adalah tiruan besar dari karakter Eternal Realm, atau karakter Eternal setengah langkah yang tak terduga. Mata Sui berkedip. Dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan yang diberikan oleh pria berjubah perak itu mengandung pesona abadi. Dia tidak mati. Seperti yang diharapkan dari dewa dan iblis bawaan, fisik ini benar-benar membuat iri. Pria berjubah perak itu menghela nafas. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan maju. Itu hanya seseorang, tapi itu membuat para dewa dan iblis yang kuat di kejauhan merasakan tekanan datang ke wajah mereka. Menarik. Pada saat ini, Raja Iblis Changliu tidak berani ragu lagi dan memerintahkan untuk mundur. Tidak ada lagi pertempuran. Lun San dan Lei Jue meninggal. Bai Ye melarikan diri. Suana dan Kyutu menderita luka parah. Meskipun ada banyak dewa dan iblis yang kuat di sekitarnya, mereka semua adalah karakter yang tidak berguna, dan mereka tidak cukup untuk ditonton.
Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi terlalu bodoh untuk memilih untuk keluar semua. Rekan Taoisu telah menawarkan untuk meminta saya berurusan dengan Anda. Jika saya membiarkan Anda melarikan diri, bukankah saya telah mengecewakan hati sesama Taoisu? Sambil terkekeh, pria berjubah perak itu bergerak. Tidak lagi sebodoh sebelumnya, aura seluruh orang tiba-tiba menjadi sedingin pisau, seolah bisa menembus awan zaman. Ledakan, jubahnya mengepul, dan seruling giok biru di tangannya menyapu udara. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi runtuh, dan pelangi cian yang menyilaukan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Di tempat di mana pelangi ilahi menyapu, semua fenomena musnah, dan jalan itu runtuh, seolah-olah mengganggu dan benar-benar membelah seluruh alam rahasia Doutian. Ini, Liao Yuanshan dan yang lainnya tersentak. Su Yi juga menyipitkan matanya. Pukulan ini hanya bisa dijelaskan dalam satu kata. Sombong. Di mana-mana, menyapu alam semesta. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa orang-orang kuat yang melarikan diri dari garis keturunan dewa dan iblis tidak punya waktu untuk menghindar, dan mereka tersapu oleh pelangi cian, dan tubuh mereka meledak seperti kertas, jatuh seperti hujan. Sekuat Raja Iblis Kyutu, dia dihancurkan dan dikupas oleh pelangi cian, dan jiwanya berubah menjadi bubuk. Melihat dua Master Iblis, Chang Liu dan Suana, yang melarikan diri ke garis depan, akan mati secara tragis. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala di kedalaman langit. Cahaya keemasan jatuh, bersinar selama 9 hari, menghancurkan pelangi cian yang disapu pria berjubah perak itu dalam satu gerakan. Pukulan ini menyelamatkan nyawa dua Master Iblis, Chang Liu dan Suana, saat waktu hampir habis. Hah! Pria berjubah perak itu tercengang, sepertinya terkejut. Ini adalah napas Dao yang sangat kuat, yang lebih kuat dari setengah langkah keabadian. Mungkinkah karakter yang sebanding dengan keabadian semu bergerak? Mata Su Yi dalam, dan dia melihat ke kejauhan. Sepotong langit itu mempesona dan megah, diterangi oleh cahaya keemasan para dewa, dan memiliki suasana yang sakral dan tak terukur. Di bawah tatapan orang banyak, cahaya keemasan yang menyilaukan menyatu dengan tajam, dan akhirnya memadat menjadi sebuah sosok. Itu adalah seorang pria dengan rambut panjang seperti salju, sosok ramping, dan wajah tampan dan mempesona. Raja Iblis Xiao Chen, kamu akhirnya datang. Pada saat ini, untuk waktu yang lama, kedua Raja Iblis yang sangat lena itu jelas sedang bersantai, ekspresinya bersemangat, seperti meraih jerami untuk dipegang. Raja Iblis Xiao Chen, di antara 7 Raja Dewa Besar, ada di peringkat kedua, di wilayah kuil dewa, dia Dewa Iblis yang kuat. Di antara 7 Raja Dewa Besar dan 8 Raja Iblis Besar, Raja Iblis Xiao Chen juga berada di antara Raja Dewa yang tak tertandingi, kengeriannya tidak terbatas. Raja Iblis Xiao Chen yang sepasang matanya menyapu lama, melihat dua orang dari klannya, alisnya berkerut. Menginjak perintah dunia, meminta sesama penganut Taoisme dari dua orang klan untuk pergi ke kuil untuk mengobrol. Mata Raja Iblis Xiao Chen, memandang pria berjubah perak dan Su Yi ke tempat yang jauh. Ini tidak seperti yang diharapkan orang, tidak terpikirkan. Tidak memiliki pertimbangan menyeluruh terhadap wajah, memiliki kebencian yang mendalam, tetapi dapatkah mereka juga meminta mereka untuk pergi datang ke kuil dewa? Su Yi dan yang lainnya, untuk waktu yang lama, dua iblis yang sangat lemah itu juga terkejut tanpa henti, sungguh sulit dipercaya. Raja Iblis Xiao, berapa banyak anggota klan yang sama yang dibunuh oleh orang-orang dari klan ini yang tidak kita ketahui, bahkan termasuk Lei Jue, Gunung Roda yang mereka bunuh mati, bagaimana bisa juga meminta mereka pergi datang kuil dewa? Lama membuat iblis menjadi yang utama. Ini benar-benar kebal. Saat ini sebagian besar harus melakukannya, bukankah membunuh orang-orang dari klan ini dalam satu upaya yang kuat? Ini perintahnya. Suara Raja Iblis Xiao Chen berkata, jika ada kebingungan, Anda dapat menanyakannya pada hari itu. Dalam silsilah Vena Dewa Iblis mereka, 7 Raja Dewa dan 8 Raja Iblis merupakan hubungan sejawat, namun Raja Dewa menduduki peringkat pertama, yang kemudian dapat disebut sebagai peran kontrol, mengendalikan seluruh silsilah Vena Dewa Iblis. Perintahnya, tidak ada yang berani melanggar. Kami, apakah tidak bersedia menjadi tamu? Di kejauhan, pria berjubah perak membuat suara sambil tersenyum. Raja Iblis Xiao berkata tanpa emosi, bahkan jika harus membunuh, mengapa harus bersemangat untuk sementara waktu? Pria berjubah perak itu berkata, kamu bilang, apa yang meminta kami pergi ke sana untuk membuat satu hari kuil? Memberi Anda kesempatan untuk melakukan transaksi. Raja Iblis Xiao, transaksi. Pria berjubah perak tampak termenung, tanpa sadar melihat ke tempat yang jauh, Su Yi. Lihatlah itu. Su Yi menjawab tanpa ragu-ragu. Pria berjubah perak berkata sambil tersenyum, saya juga memiliki niat ini. Silakan. Raja Iblis Xiao berbalik, membawa dua Raja Iblis untuk pergi ke tempat yang jauh, sepertinya tidak takut Su Yi tidak akan mengikuti. Berjalan. Su Yi memandang pria berjubah perak itu, dan berkata, apa yang kamu pertaruhkan? Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata, apa kesepakatan yang ingin dibuat Raja Tatianshan dengan sesama penganut Tao?
Membosankan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa peduli dengan kesepakatan apapun, tujuan akhir pergi ke kuil surga adalah untuk menyelamatkan leluhur kodok yang menelan. Pria berjubah perak itu berkata, kalau begitu bertaruh apakah dia bertekad untuk membunuhmu dan aku? Membosankan. Suyi menggelengkan kepalanya lagi. Pria berjubah perak itu berpikir sejenak, dan berkata, lalu. Sebelum dia selesai berbicara, Suyi bertanya dengan bingung, kamu sangat suka berjudi. Pria berjubah perak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, teman tahu salah paham, saya baru saja mendengarkan dikatakan bahwa di alam rahasia Doutian ini, ada benda terlarang yang disebut, dadu keberuntungan. Harta karun ini sangat ajaib. Itu berasal dari kekuatan keberuntungan dalam kekacauan bawaan. Taois harus tahu bahwa kekuatan keberuntungan berhubungan dengan takdir dan keberuntungan. Segala sesuatu di dunia memiliki alasannya sendiri, dan semua roh di dunia memiliki takdirnya sendiri. Barang selundupan semacam itu telah melibatkan beberapa misteri takdir, jadi secara alami menakutkan dan ajaib. Oh, Suyi tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata, apa hubungannya harta ini dengan perjudian? Barang terlarang yang berhubungan dengan keberuntungan, dan itu juga dadu. Dari namanya, kamu bisa tahu bahwa harta ini ada hubungannya dengan perjudian. Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata, harta ini untuk merampas keberuntungan orang melalui perjudian. Tentu saja, jika Anda memenangkan harta ini dalam perjudian, Anda juga dapat mengambil keberuntungan bawaan yang terkandung dalam harta ini. Kata Suyi, apakah harta ini ada di tangan Raja Tatian? Pria berjubah perak itu mengangguk dan berkata, benar, aku yakin Raja Tatian akan bertaruh melawan kita. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah perak pria berjubah, orang ini tahu banyak. Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata, taruhan saya melawan sesama Taois tidak lebih dari membosankan, tapi itu tidak sama dengan bertaruh melawan Raja Dewa. Taois harus berhati-hati. Suyi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kamu di sini untuk bertarung. Apa yang ingin dilakukan dunia rahasia? Aku, pria berjubah perak itu berkata dengan penuh arti. Jika aku mengatakan bahwa aku datang ke sini bukan untuk pecahan dao surgawi, atau untuk dadu keberuntungan, apakah kamu akan mempercayaiku? Suyi sedikit mengernyit, tanpa berkata apa-apa. Pria berjubah perak itu tidak menyebutkan masalah itu. Aula besar melangkah di langit. Dibangun di atas gunung kuno yang penuh dengan kekacauan. Sepintas, aliran udara yang kacau itu seperti naga yang melilit harimau, dan semua jenis jalan saling terkait, seperti tempat jalan itu berasal. Dan Aula Tatian yang terletak di puncak gunung bermandikan kekacauan yang diubah oleh aliran udara yang kacau. Posisi, kepala naga. Di dalam aula, seorang lelaki gemuk seperti bukit sedang duduk di kursi utama di tengah. Kulitnya putih, matanya sipit dan panjang, dan penampilannya tidak berbeda dengan manusia. Dia adalah Raja para Dewa. Kepala 7 Raja Dewa, penguasa dunia rahasia Doutian. Di aula utama, dia tidak sendirian, kursi di kedua sisinya penuh dengan figur. Semuanya adalah dewa-dewa abadi. Tidak ada kekurangan dari 9 master dewa halus yang mengguncang dunia dalam nama domain para dewa. Misalnya, leluhur kodok yang menelan sedang duduk di dalamnya. Selain itu, tanah terlarang ruang waktu. Hong Taiyu dari Five Thunder Temple juga duduk di dalamnya. Suasana di aula tegang. Semua dewa abadi menahan napas dan memusatkan perhatian mereka, semua mata tertuju ke tengah aula. Dalam kehampaan, ada dadu seukuran kepalan tangan bayi yang mengambang, berputar dengan sendirinya. Ajaibnya, dengan perputaran dadu, untaian jalan cahaya dan hujan yang tidak jelas dan misterius terjadi. Semuanya, apakah kalian siap? Di kursi utama di tengah, Raja Dewa Tatian, yang segemuk bukit, bertanya sambil tersenyum, wajahnya penuh kebaikan. Semua orang mengangguk. Oke, ayo mulai. Raja Tatian mengangkat tangannya sedikit. Di tengah aula, dadu yang berputar cepat berhenti tiba-tiba, dengan satu sisi menghadap ke atas. Desir, semua mata tertuju pada sisi atas. Jam 3, banyak orang menghela nafas panjang seperti tali yang tegang benar-benar rileks. Jam 3, ada juga beberapa orang yang kulitnya tiba-tiba berubah, dan masing-masing dari mereka merasa seolah-olah sedang duduk di atas pin dan jarum, dan jiwa mereka hilang. Semuanya, saya masih mengatakan hal yang sama. Saya bersedia berjudi dan mengaku kalah, tapi saya tidak menyalahkan siapapun. Tatian Shen Wang berkata dengan lembut. Belum lagi, ini adalah dadu keberuntungan, yang merupakan barang selundupan bawaan dan tidak bisa dimanipulasi, apalagi ditipu. Ming, mengerti. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu berkata dengan getir. Saya ingin membayar kekayaan yang sesuai untuk mengimbangi nasib buruk ini. Suara itu jatuh begitu saja. Dadu datang ke atas kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan kedutan, menghasilkan kekuatan aneh yang menyelimuti seluruh tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Segera, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan erangan teredam, merasa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam sumber kehidupan, tetapi dia tidak dapat membedakannya dengan jelas. Dan di atas kepalanya,
cahaya keemasan yang hampir transparan menyembur keluar, yang langsung ditelan oleh saringan itu. Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Gumpalan cahaya emas halus dan ilusi itu dikatakan sebagai sumber kehidupan. Kekayaan Qi, berasal dari takdirnya sendiri, sering memberkati orang di dunia. Keberuntungan kekayaan bergulir, yang disebut keberuntungan kekayaan mengacu pada semacam keberuntungan dalam hidup seseorang. Dan bagi para pertapa, rejeki bisa dianggap sebagai semacam nafas dalam sumber kehidupan. Setelah terpengaruh, itu pasti akan mempengaruhi kekayaan masa depan. Dan itu aneh dan misterius. Dadu keberuntungan, dapat merampas kekayaan orang. Aku ingin mengimbangi kesialan ini dengan vitalitasku. Segera setelah itu, seorang pria parubaya pucat berbaju hitam berkata dengan ekspresi muram. Banyak orang menghela nafas secara diam-diam. Dalam taruhan sebelumnya, pria parubaya berbaju hitam itu kehilangan hampir semua harta dan kekayaannya. Sekarang, satu-satunya pilihan adalah menggunakan asal-usul kehidupan, untuk membayar harga dan mengimbangi bencana yang akan datang. Dan saat suara pria parubaya berbaju hitam jatuh, dadu keberuntungan muncul di atas kepalanya. Segera, seberkas cahaya merah halus melintas dari pria parubaya berbaju hitam dan ditelan oleh dadu keberuntungan. Tiba-tiba, pria parubaya berbaju hitam mengeluarkan erangan teredam, dan semangatnya melemah 3 poin, seolah-olah dia kehilangan banyak vitalitas secara tiba-tiba. Semua orang berdebar dan sangat diam. Gumpalan lampu merah ilusi itu adalah vitalitas kehidupan. Vitalitas, pembekuan Qi dan darah, pelestarian vitalitas, yang biasa digunakan di dunia. Cedera vitalitas yang hebat digunakan untuk menggambarkan depresi seseorang, yang berarti sumber kehidupannya terluka. Tetapi bagi para pertapa, akibat kehilangan vitalitas sangat serius, dan tidak mungkin memulihkannya dalam waktu singkat. Bahkan jika itu serius, itu akan menderita bahaya tersembunyi yang tidak dapat diperbaiki dan mengguncang fondasi jalan. Tapi, dibandingkan menderita hukuman nasib buruk, semua orang di sini lebih suka membayar vitalitas untuk membuat kesepakatan. Karena, dadu keberuntungan itu. Kemalangan, terlalu menakutkan. Sebelumnya, ada dewa-dewa 8 penyempitan yang menggigit peluru dan menanggung nasib buruk semacam ini. Akibatnya, dia duduk di sana tanpa bergerak, dan diam-diam kehilangan semua vitalitas, benar-benar berubah menjadi mumi. Segera, para dewa abadi yang gagal bertaruh diambil oleh dadu keberuntungan. Anugerah, kekayaan, daya hidup, sampai ini berakhir. Raja Tatian berkata dengan senyum lembut, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Sepertinya itu adalah diskusi, tetapi sebenarnya tidak bisa ditolak sama sekali, karena dadu keberuntungan mulai berputar lagi. Putaran taruhan baru juga akan dimulai atas dasar ini. Datang lagi, bisakah kita berhenti di sini? Seseorang menyarankan dengan suara bergetar. Dari hari ini hingga sekarang, sudah ada 9 pertaruhan, dan setiap ada yang menang dan kalah, ada yang senang dan ada yang sedih. Meskipun beberapa orang cukup beruntung untuk menang, taruhan seperti itu membuat orang gemetar dan berada di bawah tekanan besar. Karena jika Anda tidak hati-hati, Anda akan membayar harga yang sangat mahal. Jangan khawatir, ayo bermain dulu, dan akan ada orang yang datang nanti. Tatian Shen Wang tersenyum hangat. Mari kita tunggu pendatang baru. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak berani menolak. Dewa Raja Surga ini tampaknya baik hati dan baik hati, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia adalah seorang algojo yang memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenali siapapun. Semua dewa abadi yang hadir di sini bersama-sama bukanlah tandingan Raja Dewa ini. Aturan lama, semua orang bisa menebak poinnya. Meskipun game ini sangat membosankan dan sederhana, tapi, ini juga sangat mengasyikkan, bukan? Tatian Shen King berkata sambil tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu dari orang-orang yang hadir. Mulailah denganmu. Pria itu menelan ludah, dan menghitung dengan cepat dengan kelima jarinya yang terkumpul di lengan bajunya. Jika dadu keberuntungan bisa disimpulkan, apa gunanya memainkannya? Raja Tatian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mari kita mulai. Kurasa, jam 2. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Dadu keberuntungan sangat spesial, hanya ada 3 sisi dengan angka, yaitu 1, 2 dan 3, ditandai dengan titik hitam, mewakili nasib buruk, malapetaka, 3 sisi lainnya kosong. Menurut Tatian Shen Wang, sebagai barang selundupan, keberuntungan dan kesialan datang bersamaan dalam dadu keberuntungan, kemalangan terletak pada terang, dan keberuntungan terletak pada kegelapan. 3 sisi kosong dadu mewakili anugerah, kekayaan, dan daya hidup. Seluruh dadu dibagi menjadi 3 keberuntungan, dan 3 Qi. 3 keberuntungan adalah bencana, dan 3 Qi adalah berkah. Siapapun yang memenangkan taruhan akan mendapatkan keuntungan yang sesuai. Cara bertaruh juga sangat sederhana, katakan saja Anda bertaruh. Yang mana dari 3 Qi yang akan dilakukan? Tapi tidak ada yang akan bertaruh. Anugerah, kekayaan, daya hidup. Karena saat ini,
taruhan serupa telah dilakukan ratusan kali, dan kakao mewakili. Wajah Dadu, 3 Ki, hanya muncul 6 kali. Sangat kecil. Yang terpenting, pilih untuk bertaruh. 3 Ki, jika Anda salah menebak, Anda akan dihukum. Misalnya tebak, kekayaan Ki, hasilnya adalah tanda yang mewakili nasib buruk. 1 poin, dan mereka yang menebak 1 poin akan dihukum sesuai. Dan coba tebak, 2 poin. Orang dengan 3 poin, dapat dianggap tidak kalah atau menang. Sama seperti di babak sebelumnya, yang muncul adalah 3 poin, hanya orang yang menebak 3 poin yang akan kalah. Orang lain yang menebak 1 poin atau 2 poin tidak akan kalah atau menang, tetapi jika ada yang menebak kekayaan, anugerah, vitalitas, juga dianggap sebagai kerugian. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani berharap menang dalam pertaruhan seperti itu? Jika Anda tidak kalah atau menang, Anda sudah beruntung. Kurasa sedikit. Kurasa jam 3. Pada saat berikutnya, orang membuat tebakan satu demi satu. Ketika dia tiba di leluhur kodok menelan surga, ekspresinya berkedip untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia membanting meja dan berkata, ini adalah taruhan yang adil. Sejauh ini, siapa di antara kalian yang belum dipanen? Kamu bajingan tua, kamu jelas menggunakan barang selundupan itu untuk memeras kami. Mata marah melebar, dan jelas bahwa dia akan keluar semua. Pokoknya, aku akan mati pada akhirnya, aku tidak ingin bermain lagi. Jika kamu ingin dibunuh atau dipotong-potong, tolong dengarkan aku. Suara itu datang dari aula. Semua orang terkejut, dan ada beberapa dewa abadi yang bangkit dan ingin membalikkan meja. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dilenyapkan dengan kejam oleh Dewa Raja Tatian, konon bahkan mayat dan roh dimurnikan sebagai pengorbanan dan dibuang ke kolam darah dewa dan setan. Karena itu, mengetahui bahwa perjudian semacam ini tidak adil, semua orang hanya bisa mencubit hidung dan menahannya, tidak berani main-main. Tapi sekarang, leluhur kodok menelan surga jelas berhenti. Di kursi utama di tengah, God King Tatian masih memandang Tuntian Chanzu sambil tersenyum, dan berkata dengan hangat, jangan sombong, saya mendengar orang lain membicarakannya beberapa hari yang lalu. Saya sangat tertarik, jadi wajar saja aku tidak ingin kau mati. Dia melambaikan tangannya, cepat duduk, tenang, main dadu saja, kenapa marah? Obati saja, bagaimana kalau memberiku wajah? Bah, leluhur katak yang menelan melompat, menunjuk ke arah Tatian dan mengutuk dengan marah. Jangan terlalu penyanyang, aku sudah muak denganmu pria gendut. Jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang dan lihat apakah aku akan cemberut. Tatian mengerutkan kening, dan senyum lembut di wajahnya berubah menjadi cerah. Tiba-tiba, hati semua orang yang hadir terkejut, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka terdiam seperti jangkrik. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mengetahui sifat kepribadian Tatian, begitu senyum pihak lain memudar, itu berarti ada niat membunuh yang nyata di hati mereka. Suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat menindas. Hanya selundupan misterius, Lucky Dice, berputar di udara tanpa terpengaruh. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar aula utama, Tuan Tatian, Tuan Jin Xiao telah tiba dengan alien yang kuat itu. Suara itu bergema di aula. Semua orang yang hadir tiba-tiba teringat bahwa selama permainan judi hari ini, orang-orang telah memasuki aula berkali-kali untuk melaporkan berita kepada Dewa Raja Tatian. Zita Tianshenwang juga menyebutkan bahwa beberapa orang kuat yang baru saja datang dari dunia luar akan datang hari ini. Alasan mengapa pertaruhan ini berlangsung hingga sekarang adalah untuk menunggu dan melihat berapa banyak orang yang akhirnya dapat menembus medan perang penghancur hati, dan menjadi tamu di kuil melangkah di surga ini. Tetapi hal-hal sedikit berbeda hari ini. Karena semua orang telah memperhatikan bahwa barusan, setelah menerima berita, Raja Tatian mengerutkan kening. Kemudian, dia secara pribadi memerintahkan untuk mengirim Raja Jin Xiao ke medan perang yang paling memilukan secara langsung. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali. Kali ini Konglu yang datang ke alam rahasia Doutian. Kalau tidak, bagaimana mungkin memperingatkan Raja Jin Xiao untuk pergi sendiri? Dan sekarang, Raja Jin Xiao membawa seseorang kembali. Untuk sementara, suasana hati para dewa abadi yang hadir di sini sangat kontradiktif. Sekarang dewa-dewa Jin Xiao membawa orang kembali, apakah ini berarti orang-orang yang datang dari dunia luar menyadari bahwa situasinya tidak baik dan menundukkan kepala? Jika begitu, tidak peduli seberapa kuat orang-orang kuat yang tiba di alam rahasia Doutian hari ini, mereka hanyalah mangsa dari garis keturunan dewa dan setan ini. Tidak ada bedanya dengan orang-orang tua di sini. Ketika pikiran semua orang terbang, Raja Tatian, yang duduk di kursi utama di tengah, tiba-tiba tertawa panjang dan berdiri. Aku akan pergi untuk menyambutmu secara pribadi. Raja Dewa Tatian segemuk bukit, tapi dia sangat ringan dan anggun saat berjalan, dengan satu langkah, sisiran sudah sampai di luar aula. Aula berguncang. Siapa orang yang bisa membiarkan Tatian Shenwang, penguasa alam rahasia Doutian, menyapanya secara langsung? Setiap orang saling memandang, mereka semua menyadari situasi khusus hari ini. Segera,
Semua mata mereka beralih keluar aula. Nenek moyang kodok yang menelan, yang mulai mengalahkan kasus ini dan dengan marah menegur Raja para Dewa, mau tidak mau melihat keluar aula. Suasana hening. Saat itu, dadu keberuntungan terus berputar, dan sepertinya jika tidak ada perintah dari Raja Dewata, barang selundupan ajaib ini akan terus berputar seperti ini hingga akhir zaman. Apakah kamu Raja para Dewa? Ya, itu kursi ini. Heh, kamu gendut sekali. Mungkin karena kamu memiliki hati yang besar dan tubuh yang gemuk, yang membuat Yang Mulia tertawa. Sebelum ada yang datang, sebuah percakapan terdengar. Segera, sekelompok sosok muncul di bidang penglihatan orang. Di luar aula utama, ada dua tungku perunggu yang menyala dengan api dewa, yang membuyarkan malam dan menerangi 10 penjuru. Sekelompok sosok muncul di luar aula. Di depan adalah Dewa Raja Jin Xiao, Dewa Raja Chang Liu, dan lainnya, mereka semua berkumpul di belakang Dewa Raja Tatian yang menyapanya secara pribadi, seperti bintang yang melengkungkan bulan. Di seberang mereka berdiri sekelompok Dewa Abadi, lusinan dari mereka. Cahaya api membuat kelompok sosok itu berkedip-kedip. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah Tao dengan temperamen yang apik, dengan tangan di belakang punggung. Semua Dewa Abadi lainnya mengikuti, yang membuat identitasnya unik. Siapa orang ini? Di aula utama, semua orang bingung. Mereka mengenali Liao Yuanshan, dan beberapa Master Dewa Abadi lainnya, tetapi tidak ada yang mengenali pria berjubah Tao yang dipimpin oleh mereka. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Raja Tatian sangat mementingkan pria berjubah Tao. Kalau tidak, bagaimana cara keluar untuk menyambutnya secara langsung? Segera, ketika mata mereka menyapu para Raja Dewa dan Master Iblis itu, ekspresi semua orang di aula berubah dengan tenang. Jin Xiaoshen, wajah Wang suram. Raja Iblis Chang Liu memiliki rambut acak-acakan dan banyak terluka. Wajah orang kuat lainnya dari garis keturunan dewa dan setan juga lebih jelek dari satu. Tampaknya semua kemarahan yang terpendam tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Mungkinkah keberadaan Raja Dewa dan Raja Iblis itu menderita kerugian besar di tangan pria berjubah Tao itu? Untuk sementara, semua orang menjadi semakin penasaran dengan identitas pria berjubah itu. Orang-orang yang datang tentu saja adalah Su Yi, pria berjubah perak, Liao Yuanshan dan lainnya. Semuanya, tolong, menginjak langit, Raja para Dewa tersenyum dan mengundang. Sikapnya hangat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Pria berjubah perak menyipitkan mata ke arah Raja Tatian, dan berkata, hal yang paling buruk bagiku adalah berpura-pura bingung. Aku tidak mengerti. Sebelum kami membunuh begitu banyak orang dari garis keturunan dewa dan iblismu, ada beberapa Master Iblis di antara mereka, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Semua orang terkejut. Dewa Abadi di aula semuanya terkejut, dan mereka semua menyadari bahwa situasi di depan mereka tidak normal. Senyum pada Dewa Raja Tatian menghilang, dan dia menghela nafas, keterampilannya tidak sebaik manusia, jadi jika kamu mati, kamu akan mati. Silsilah Dewa dan Iblis saya menganjurkan seni bela diri, dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Anda telah membuktikan kekuatan Anda sendiri, jadi tentu saja layak untuk kesopanan saya. Perlakukan satu sama lain. Pria berjubah perak itu tertawa dan tidak berkata apa-apa. Semuanya, tolong, menginjak langit, Raja para Dewa mengundang lagi. Su Yi menoleh ke Liao Yuanshan dan yang lainnya, tetap di luar dan tunggu. Liao Yuanshan dan yang lainnya mengangguk. Di alam rahasia Doutian ini, satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah Su Yi. Kemudian, Su Yi dan pria berjubah perak itu masuk ke aula. Di tungku di kedua sisi aula, api dewa melonjak, menerangi area sekitarnya. Dan dalam kegelapan di luar jangkauan api ilahi di kejauhan, sosok diam-diam muncul satu demi satu. Anda telah melarikan diri lebih awal di Broken Heart Battlefield. Raja Iblis Daun Putih yang pergi, ada juga beberapa Raja Dewa dan Raja Iblis lainnya dengan aura yang menakutkan. Mereka berdiri diam dalam kegelapan, menghadap Tatian Hall yang terang benderang. Seperti menunggu sesuatu. Setelah memasuki aula utama, Su Yi merasa jauh lebih nyaman saat melihat leluhur kodok menelan surga dan Hong Taiyu ada di sana. Tetapi dapat dilihat bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengenali diri mereka sendiri. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Ini dadu keberuntungan. Su Yi menghentakkan kakinya di depan aula, dan melihat ke tengah aula, tempat dadu keberuntungan berputar bebas. Bagus. Dewa Raja Tatian telah kembali ke kursi utama di tengah, dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk, kalian berdua, dan aku akan menjelaskan keajaiban dadu keberuntungan ini kepadamu nanti. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, kita di sini bukan untuk menjadi tamu, jadi mari kita bicara terus terang. Pria berjubah perak itu tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya, berjalan ke depan sambil tersenyum, dan berkata dengan antusias, biarkan aku bertaruh dulu. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak percaya. Apakah orang ini tidak tahu kengerian dadu keberuntungan? Kalau tidak, beraninya kau membuat keputusan yang begitu terburu-buru. Di kursi utama di tengah, mata Dewa Raja Tatian menyipit menjadi satu garis,
dan dia tersenyum sejenak sebelum berkata, karena sesama Taois memiliki selera seperti itu, Anda dapat mencobanya langsung sekarang. Bagus. Pria berjubah perak itu mengelus dagunya, menatap dadu keberuntungan yang berputar untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, saya selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung, jadi saya bertaruh pada keberuntungan saya. Singkatnya, ada suara terengah-engah di aula. Hanya bertaruh pada berkah sejak awal, orang ini terlalu berani. Beberapa orang juga memperhatikan bahwa pria berjubah perak itu tidak mengetahui dadu keberuntungan, dia tampak sangat jelas tentang aturan judi dadu keberuntungan. Tetapi, Suyi berdiri di satu sisi, menonton adegan ini dengan penuh minat. Rekan Taois, apakah Anda yakin ingin bertaruh pada keberuntungan? Raja Dewa menginjak langit sepertinya agak sulit dipercaya. Kanan, pria berjubah perak itu menjawab dengan tegas. Kalau begitu mari kita mulai. Raja para dewa menginjak langit dan mengangguk. Bersenandung. Segera, dadu keberuntungan yang melayang di kehampaan tiba-tiba berdengung tajam, memunculkan gumpalan cahaya misterius seperti hujan cahaya, dan segera berhenti dengan tenang di bawah tatapan semua mata. Sedikit, ekspresi semua orang berubah diam-diam. Ini berarti pria berjubah perak akan mengalami nasib buruk. Namun jika dibandingkan dengan bencana dan kesialan, kesialan yang diwakili oleh poin pertama sudah dianggap ringan. 1 poin berarti nasib buruk. Raja Tatian tersenyum dan berkata, tapi tidak apa-apa, masih ada kesempatan untuk menang kembali. Sebelumnya, pria berjubah perak itu ingin berjudi satu sama lain begitu dia muncul, yang membuat Raja Tatian merasa sedikit curiga. Tapi sekarang, semua keraguan di hatinya tersapu, dan dia jelas jauh lebih santai. Ekspresi pria berjubah perak itu berkedip sebentar, dan dia berkata, benda ini layak menjadi barang terlarang yang berhubungan dengan keberuntungan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dia menoleh untuk melihat Suyi, selanjutnya, aku tidak akan bermain lagi. Suyi terkejut. Anda baru saja bertaruh, dan Anda berhenti bermain. Yang lain yang hadir juga saling memandang dengan cemas. Ingin bermain. Bagaimana mungkin Raja Dewa menginjak langit setuju? Pria berjubah perak mengabaikan ini, menggosok hidungnya tanpa daya, dan berkata kepada Suyi, bukannya saya tidak mampu membelinya, tetapi karena ada alasan lain sehingga saya tidak dapat melakukan apapun terhadap objek terlarang ini. Suyi berpikir, Yang Mulia, jika Anda kalah, Anda harus rela mengaku kalah, dan Anda tidak bisa menolak. Raja Tatian menjelaskan dengan senyum hangat, namun, Yang Mulia tidak memiliki kesempatan untuk mengingkari hutang Anda. Dadu keberuntungan adalah barang terlarang. Tidak peduli siapa yang kalah taruhan, hanya ada 2 hasil. Baik membayar harga yang sama untuk menyelesaikan nasib buruk, atau menerima hukuman nasib buruk. Selain itu, tidak ada pilihan lain. Pria berjubah perak itu mendengus dingin, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkan masalah sepele seperti itu. Ayo, biarkan aku mencoba seberapa kuat hukuman dari dadu keberuntungan ini. Bersenandung, dadu keberuntungan tiba-tiba muncul di atas kepala pria berjubah perak itu dari udara tipis, melepaskan sinar cahaya abu-abu misterius, yang mengalir ke tubuh pria berjubah perak itu, dan menghilang dalam sekejap mata. Segera, dadu keberuntungan kembali ke tempat semula. Dari luar, pria berjubah perak itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, tidak berbeda dari sebelumnya. Tapi alisnya berkerut, wajahnya cukup muram, dan dia berkata dengan lembut, barang selundupan ini, benar-benar ingin membuatku sial. Suyi mengangkat alisnya. Nasib buruk, Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak dapat menyentuhnya, Anda hanya dapat mengalaminya ketika Anda menghadapi sesuatu. Tapi sepertinya pria berjubah perak itu sudah merasakan bahwa dia akan sial. Apakah rekan Tao ini ingin mencobanya? Dewa Raja Tatian tersenyum dan menatap Suyi. Di aula utama, semua orang memandang Suyi. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, jika saya menang, masih ada 2 syarat. Raja Tiantian tersenyum ramah dan berkata, Yang Mulia, tolong beritahu saya. 1. Biarkan orang pergi. Suyi berkata, kedua, serahkan pecahan dao surga di tanganmu. Hai, Raja Jin Xiao mencibir. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, kebencian dan permusuhan sepenuhnya. Para dewa abadi yang hadir di sini saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan rasa takjub. Eksistensi yang aneh ini bersedia mengulurkan tangan membantu menyelamatkan mereka yang bukan kerabat atau teman lama. Ini di luar ekspektasi mereka. Pria tertutup perak itu menatap Suyi dengan serius. Senyum Raja Tatian Senwang tetap tidak berubah, dan dia berkata, saya dapat menyetujui persyaratan sesama Daois. Tetapi saya masih harus mengingatkan sesama Daois bahwa jika Anda benar-benar ingin memenangkan permainan dadu, itu artinya Anda harus menggunakan harta karun hampir tidak mungkin untuk mengambil semua keberuntungan bawaan. Berbicara, dia tersenyum dan mengangkat matanya untuk melihat Suyi, dengan kebaikan untuk membujuk, menurut pendapatku, lebih baik sesama Daois mengambil kembali kedua syarat itu, untuk berjaga-jaga. Sebelum selesai berbicara, Suyi berkata, kalian tidak mampu bertaruh dengan para dewa dan setan.
Pembangkit tenaga dari garis keturunan dewa dan iblis yang hadir terkejut, dengan mata yang aneh. Keberuntungan dadu lahir dalam kekacauan bawaan. Saat bertaruh satu sama lain, mungkin lawan bisa menang beberapa kali karena keberuntungan, tapi selama taruhan itu pada akhirnya, itu pasti niat dadu untuk menang. Dalam keadaan seperti itu, Su Yi tidak mendengarkan bujukan, dan memutuskan untuk memenangkan permainan dadu keberuntungan. Di mata para dewa dan iblis yang kuat itu, dia tampak sangat bodoh dan bodoh. Rekan Tao, sama sekali tidak mengizinkannya. Dadu keberuntungan ini adalah barang terlarang, dan ditakdirkan untuk tidak mungkin menang. Beberapa dewa-dewa abadi di sini telah berbicara untuk membujuk mereka. Langkah Su Yi terlalu terburu-buru, yang membuat mereka semua berkeringat dingin, dan tidak tahan dengan inisiatif Su Yi untuk melompat ke lubang api. Pria berjubah perak itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam di satu sisi. Rekan Tao, saya mengagumi Anda. Tatian Shen mendesah kagum, jika Anda telah mengambil keputusan, Anda dapat memulai permainan judi ini sekarang. Berbicara, dadu keberuntungan di tengah ruang kosong aula terapung mulai berputar. Suasana di aula utama tiba-tiba menjadi sunyi dan sunyi saat ini. Seseorang ingin membujuknya, tetapi Raja Jin Xiao mengingatkannya dengan mata dingin, lebih baik jangan mengolok-olok dirimu sendiri. Tiba-tiba, wajah para dewa abadi yang ingin saling membujuk itu tiba-tiba berubah dan setuju. Su Yi tidak memperhatikannya, dan berkata, masih menebak poinnya. Ya, Raja para dewa mencapai langit dan mengangguk. Su Yi menghela nafas, dan berkata langsung, saya, seperti dia, juga bertaruh pada keberuntungan. Pria berjubah perak itu tertegun, dan mengusap hidungnya dengan mengejek. Orang lain yang hadir tercengang. Siapa yang berani melakukan taruhan seperti itu? Beraninya orang ini membuat keputusan yang begitu terburu-buru. Berkat keberuntungan, Raja Dewa Tian-Tian memiliki aneh di matanya. Sebelumnya, dia menduga bahwa Su Yi begitu kuat, jadi dia mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tapi sekarang sepertinya itu bukan masalah yang sama sekali. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu betapa buruknya perjudian menjalankan dadu. Mata para dewa dan iblis kuat yang hadir juga menjadi halus. Kekuatan pemuda yang terjadi di sini sangat menakutkan, mungkin karena ini, dia sama sekali tidak memperhatikan dadu takdir. Berdengung. Ketika semua pikiran orang berputar, dadu takdir telah menghasilkan suara mendengung dan berputar dengan cepat. Tiba-tiba, untaian cahaya misterius yang tidak jelas terbang keluar dari dadu takdir. Semua orang menahan napas dan fokus pada perubahan dadu takdir. Termasuk Raja para dewa mencapai langit, dan pria bermata perak tidak kecuali. Hanya Su Yi yang mengeluarkan termos pinggul dan menyesapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, permainan dadu takdir berhenti secara diam-diam. Semua mata terfokus ke atas. Seketika, semua orang tercengang. Tepung putih. Tanpa poin. Siapa yang tidak mengerti apa artinya ini? Sungguh, berkah keberuntungan. Seorang dewa-dewa abadi berseru. Ada pengantar di aula utama, semua orang terkejut, dan setelah tebakan acak, mereka menebak bahwa itu adalah nasib naik. Keberuntungan ini terlalu luar biasa. Cek, pria berjubah perak tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya menebak keberuntungan tapi menjadi nasib buruk, tetapi teman tahu itu menebak kalimat keberuntungan, tetapi itu benar dalam satu. Dadu ini jelas untuk dipesan orang. Di kursi utama di tengah, Raja Tatian tertegun pada waktu yang lama, dan tidak bisa menahan tawa, ini awal yang baik, pertanda baik. Terlihat bahwa rekan-rekan tahu pastilah generasi yang hebat berkah. Suaranya penuh kekaguman. Tapi Raja Jin Xiao dan dewa serta iblis kuat lainnya semuanya tampak dingin, dan tidak ada yang bisa tertawa. Berdengung. Dadu takdir muncul di atas kepala Su Yi, dan sinar lampu merah kristal menggantung seperti mimpi. Itu adalah berkah bawaan, yang diam-diam mengalir ke tubuh Su Yi. Lanjutkan. Su Yi berkata, kali ini, saya kira keberuntungan lagi. Merupakan keajaiban untuk dapat menebaknya sekali. Apakah orang ini masih berpikir bahwa dia dapat menebaknya untuk kedua kalinya? Menarik. Pria berjubah perak itu penuh energi, dan tampak terangsang oleh rasa ingin tahu. Sombong. Jika Anda bisa melakukannya dengan benar sekali, dapatkah Anda melakukannya dengan benar dua kali? Saya tidak percaya. Dia ditakdirkan untuk kalah. Orang-orang kuat dari garis keturunan dewa dan iblis yang hadir berdiskusi, mengungkapkan ketidaksukaan mereka pada Su Yi. Para dewa abadi itu saling memandang, dan merasa bahwa tindakan pria mengukur Tao yang aneh ini keterlaluan. Mari kita mulai. Raja Dewa Tian-Tian tersenyum dan membuka mulutnya. Berdengung. Dadu takdir berputar lagi. Semua mata tertuju pada masa lalu. Sampai dadu berhenti. Tidak ada suara di aula, dan semua orang menatap kosong ke sana. Masih menunjukkan keberuntungan. Tebak lagi. Orang ini, apakah dia terlahir sebagai bintang beruntung? Mata semua orang berubah. Wajah orang-orang kuat dari garis keturunan dewa dan iblis itu sangat jelek sehingga mereka bersumpah sebelumnya bahwa Su Yi pasti akan kalah kali ini. Tapi dalam sekejap mata, wajahnya terlihat jelas. Barang selundupan ini benar-benar jahat. Pria berjubah perak itu melihat lemparan dadu takdir,
lalu ke Suyi, dengan mata aneh. Jahat, benar-benar jahat. Seorang guru dewa yang abadi berkata dengan getir, sehari sebelum kemarin, saya juga bertaruh pada keberuntungan 7 kali berturut-turut, tetapi saya kehilangan semuanya. Bukan saja saya tidak mendapatkan berkah apapun, tetapi saya hampir kehilangan keberuntungan semua milik saya. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Mereka semua menyadari masalah ini, dan membandingkannya dengan Suyi saat ini, itu benar-benar membuat orang merasa sangat emosional. Beberapa orang kalah dalam setiap taruhan. Beberapa orang yang beruntung begitu mereka muncul, dan mereka beruntung. Raja Dewa Tian-Tian sedikit mengernyit, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dadu takdir adalah barang terlarang di bawah kendalinya, tetapi harta karun yang melibatkan keberuntungan ini tidak dapat disempurnakan olehnya, dan hanya dapat dikendalikan. Namun meski begitu, selama ada sedikit perubahan abnormal dalam pengoperasian dadu takdir, itu akan segera diperhatikan oleh Raja para Dewa. Namun, hingga saat ini, dia belum merasakan hal seperti itu terjadi dalam operasi dadu takdir. Mungkinkah orang ini benar-benar beruntung? Raja Dewa Surgawi sedikit tidak yakin. Saat ini, suara acuh tak acuh Suyi terdengar lagi di aula. Game ketiga ini, saya masih menebak keberuntungan. Ledakan. Seluruh aula tampak meledak, dan semua orang yang hadir tidak bisa tenang, dan terjadilah pengulangan. Pria yang memegang perak itu sepertinya ingin membujuk Suyi, tetapi pada akhirnya dia ragu untuk berbicara, tampak sangat terkendali. Rupanya juga mengharapkan sesuatu. Jiwa Ki Udara, rekan Daois, sangat besar. Raja Tian-Tian membuka matanya dan menatap Suyi dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menyeka mataku dan melihat apakah aku bisa menyaksikan keajaiban terjadi. Berdengung. Dadu takdir berputar lagi. Keributan tiba-tiba teringat. Semua orang menatap, menahan napas. Akhirnya, lemparan dadu takdir berhenti, menampilkan kosong yang melambangkan keberuntungan lagi. Tiba-tiba, mata semua orang tidak bisa tidak terkejut. Lagi, tebak lagi, lagi. Suyi membuka mulutnya dengan ringan. Masih menebak keberuntungan. Pada saat ini, Raja Tatian tampak tidak bisa tenang, dan senyum di wajahnya banyak menghilang. Bagus. Mendapatkan jawaban afirmatif Suyi, semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Keajaiban, apakah bisa dipentaskan 4 kali berturut-turut? Jika demikian, apakah itu bisa disebut keajaiban? Hah, Mingke mencibir, jika kamu bisa menebak dengan benar kali ini, biarkan aku berlutut dan memanggilmu leluhur. Suyi melirik orang ini, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, Mingke dan gadis berkulit binatang itu sudah berbaring di Broken Heart Dojo. Saat itu, Suyi tidak membunuh pihak lain, dia hanya ingin menanyakan kabar. Untuk saat ini, dia terlalu malas untuk melihat karakter sekecil itu. Tapi pria mencengkeram perak itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu masih ingin menjadi cucu seseorang. Cantik banget. Beberapa dewa abadi tertawa tidak ramah. Wajah Mingke memerah. Hal yang mengarahkan, keluar. Raja Jin Xiao melirik Mingke. Tiba-tiba, Mingke berkeringat dingin, berbalik dan keluar dari aula. Kalau begitu mari kita lanjutkan, saya juga ingin melihat apakah rekan Daois masih bisa membuat keajaiban. Raja Dewa menginjak langit dan membuka mulut. Berdengung. Dadu takdir berputar lagi. Pada akhirnya, permainan dadu takdir ditetapkan di sisi keberuntungan, lagi di bawah memunculkan semua mata yang luar biasa. Tiba-tiba, aula benar-benar sunyi, dan terdengar suara jarum. Semua orang membeku di sana. Menang lagi. Wajah Raja Jin Xiao sangat pucat, dan matanya dingin dan menakutkan. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin berkah seseorang melawan langit? Bagaimana dia bisa memenangkan taruhan 4 kali berturut-turut? Pasti ada yang berubah. Dan variabel seperti ini, saya tidak menyadarinya. Sebagai orang yang mengendalikan dadu takdir, Raja para Dewa, senyum di wajahnya menghilang sama sekali, dan mahkotanya berkerut. Dadu keberuntungan ini adalah benda terlarang yang lahir dalam kekacauan, yang melibatkan rahasia keberuntungan takdir. Pria berjubah perak itu mendengus, tapi bagaimana perasaanku sekarang, benda ini patuh seperti cucu di depan sesama penganut Tao. Setiap orang memiliki mata yang aneh. Orang-orang yang kuat dari garis keturunan dewa dan iblis itu merasa terhina di dalam hati mereka, dan wajah mereka menjadi gelap. Dan Suyi menyesap anggur, dan berkata pada dirinya sendiri, jangan buang waktu, dan kamu tidak perlu bertanya lagi padaku, aku akan terus bertaruh pada keberuntungan untuk sisa hari ini. Kapanpun saya berubah pikiran, saya akan angkat bicara. Kata-kata itu bergema di aula. Semua dewa abadi memperhatikan bahwa wajah Raja Tatian berubah saat ini. Berkat bawaan dalam dadu keberuntungan terbatas. Poin ini, menginjak langit, Raja para Dewa jauh lebih jelas dari siapapun. Setelah berkah bawaan itu benar-benar dimenangkan, itu sama saja dengan menghilangkan sepenuhnya bagian dari dadu keberuntungan yang kacau balau. Tapi sekarang, Suyi telah menang 4 kali berturut-turut, dan sepertinya dia tidak mengambil banyak berkah bawaan. Tetapi jika situasi ini berlanjut,
konsekuensinya akan serius. Dan ini, tentu saja, tidak dapat diterima oleh Raja Tatian. Yang paling penting adalah saat ini, dia telah menilai bahwa Su Yi pasti tidak beruntung, keberuntungannya melawan langit. Tapi kekuatan macam apa yang harus digunakan untuk memenangkan taruhan dengan dadu keberuntungan lagi dan lagi? Apa yang harus dilakukan? Menginjak langit, Raja para Dewa mengerutkan kening. Dia tidak bisa menghentikannya, karena begitu pertaruhan dimulai, kecuali pemenang ditentukan, pertaruhan akan dianggap selesai hanya ketika lawan memilih untuk menyerah secara sukarela. Bisa, bagaimana Su Yi bisa menyerah? Bersabarlah, stabilkan pikiran Anda, injak jalan Raja para Dewa, lalu lanjutkan. Bersenandung, di bawah tatapan semua mata, dadu keberuntungan berputar lagi. Selanjutnya, Su Yi hanya berdiri di sana dengan tenang menonton, sesekali menyesap anggur. Dadu keberuntungan diputar lagi dan lagi, berhenti lagi dan lagi di sisi yang melambangkan berkah. Untuk kelima kalinya, Su Yi menang. Keenam kalinya, Su Yi menang. Untuk ketujuh kalinya, Su Yi menang. Seiring berjalannya waktu, suasana di aula menjadi semakin menindas dan suram, membuatnya sulit bernapas. Wajah lelaki kuat dari garis keturunan dewa dan iblis itu penuh dengan kesuraman yang tak bisa disembunyikan. Wajah para dewa abadi itu terkejut, bingung, dan linglung. Pria berjubah perak terus menatap dadu keberuntungan, berpikir dalam-dalam. Tidak ada kata-kata. Raja Tatian duduk di sana, ekspresinya berkedip-kedip, seperti nyala api yang berkedip-kedip di dinding di sekitar aula. Sekarang, siapa yang tidak mengerti bahwa ada masalah dengan dadu keberuntungan? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekayaan Su Yi, tapi rahasia tersembunyi lainnya. Melihat ekspresi suram dan menakutkan dari para dewa dan iblis yang kuat itu, banyak dewa-dewa abadi tidak bisa menahan keringat untuk Su Yi. Bagaimana mungkin para dewa dan iblis itu hanya menonton Su Yi menang seperti ini? Akhirnya, ketika Su Yi menang untuk ke-19 kalinya, Dewa Raja Tatian tidak tahan lagi. Rekan Taois, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk hanya menatap seekor domba dan mencabut bulunya? Tidak ada lagi senyum di wajah Raja Tatian, dan suaranya yang rendah mengungkapkan keagungan yang menakutkan. Lulus, Su Yi berkata, saya melihat bahwa dadu keberuntungan belum sepenuhnya hilang, bagaimana saya bisa mengatakan itu telah berlalu? Sudut bibir Tatian Shen King berkedut, dan dia berkata, rekan Taois memiliki berkah yang tak terkalahkan, mengapa Anda tidak mencoba mempertaruhkan kekayaan dan vitalitas? Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu, bertaruhlah pada kekayaan. Semua orang tercengang. Mengubah pikiran Anda. Dewa Raja Tatian diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, dia hanya mencoba untuk mengujinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan menyetujuinya. Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata, tiba-tiba aku mendapat firasat bahwa kamu menembak dirimu sendiri. Dewa Raja Tatian tanpa ekspresi dan diabaikan. Benar saja, setelah Su Yi mulai menebak kekayaan, dadu keberuntungan juga berubah, dan berhenti di sisi kekayaan setiap saat. 9 kali berturut-turut, Dewa Raja Tatian jelas tidak bisa duduk diam, dan berkata, rekan Daois, apakah Anda ingin mencoba vitalitas lagi? Bisa, Su Yi langsung setuju. Akibatnya, pada taruhan berikutnya, dadu keberuntungan. Setiap kali berhenti di sisi energi vital. Sejauh ini, pembangkit tenaga dari garis keturunan dewa dan iblis telah benar-benar digoreng, dan semuanya sangat marah. Orang ini curang. Dia pasti telah melakukan sesuatu secara diam-diam, yang memengaruhi kekuatan dadu keberuntungan. Tuan Dewa Raja, ini tidak boleh ditoleransi. Sekelompok dewa dan iblis membunuh dan menuduh Su Yi curang. Hati para dewa abadi itu tenggelam, tentu saja, para dewa dan iblis ini tidak tahan, dan mereka ingin langsung membalik meja. Tidak mampu kehilangan. Pria berjubah perak itu terkekeh, melihat tampang panikmu, itu benar-benar membuat malu para dewa dan iblis. Kamu ingin mati. Mata Raja Jin Xiao meledak menjadi niat membunuh. Kenapa? Kamu tidak mampu membelinya. Pria berjubah perak itu bertemu dengan tatapan Raja Jin Xiao dengan ekspresi main-main. Oke, Raja Dewa yang menginjak langit tiba-tiba bangkit. Tubuh gemuk seperti bukit kecil itu sedang mengalami tekanan yang menakutkan saat ini. Semua orang mati lemas, dan semuanya berubah warna. Ubah permainannya. Dewa Raja Tatian menatap Su Yi, aku berani bertaruh. Jika kamu menang, kamu akan mendapat keberuntungan. Jika aku kalah, kamu akan membayar untuk keberuntungan. Berani. Semua orang tergerak. Su Yi berkata, apa aturannya? Itu masih tebakan. Dewa Raja Tatian berkata dengan suara yang dalam, tidak boleh menebak nomor yang sama, yang kalah bisa menebak lebih dulu di babak berikutnya. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, karena itu masalahnya, maka mainkan permainan besar dan bertaruh satu sama lain 3 kali. Jika ada yang kalah total dalam 3 kali, dia akan menyerahkan semua keberuntungannya. Saya percaya bahwa dengan efek magis dari dadu keberuntungan, setelah pemenang ditentukan, itu dapat membantu kita untuk menjarah semua keberuntungan dalam diri Anda dan saya, bagaimana?
Mendesis. Ada terkesiap di aula. Hati semua orang bergetar, mereka tidak menyangka Su Yi begitu berani. Besar. Dewa Raja Tatian menyipitkan matanya, menatap Su Yi sejenak, dan berkata, ya. Su Yi berkata, juga, jangan lupakan dua syarat yang kamu setujui. Semua dewa dan iblis yang kuat itu mencibir. Apa yang mereka katakan, seolah-olah mereka telah mengamankan peluang mereka untuk menang. Itu benar-benar konyol. Bagus. Raja para dewa menginjak langit dan mengangguk. Rekan Taois, orang ini bertanggung jawab atas dadu keberuntungan. Jika dia mencoba memainkan trik, dia tidak akan bisa menjaganya. Berhati-hatilah. Pria berjubah perak itu melirik Su Yi. Su Yi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu mari kita mulai. Menginjak langit, Raja Dewa melangkah ke tengah aula, dan menghadapi Su Yi. Kekosongan di antara keduanya adalah dadu keberuntungan yang ditangguhkan di sana. Saat ini, semua orang di lapangan memandang Su Yi dan Raja Tatian. Suasana tegang, bersenandung, dadu keberuntungan berputar. Game pertama ini, siapa yang akan menebak lebih dulu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Orang tahu ini adalah tamu dari jauh, jadi mari kita datang duluan. Raja Tatian membuka mulutnya, tetapi tidak ada senyum di wajahnya, dan ada semacam keagungan yang acuh tak acuh dan tenang. Kata-kata ini terdengar bagus, tetapi banyak dewa abadi mengerutkan kening. Leluhur kodok menelan berkata dengan marah, bagaimana jika rekan tahu itu menebak, dan kamu menipu secara diam-diam. Inilah yang dikhawatirkan semua orang. Siapapun yang menebak lebih dulu, tampaknya mendapat keuntungan, tetapi sebenarnya sangat menderita. Karena begitu lawan memainkan trik, yang menebak lebih dulu pasti kalah. Dewa Raja Tatian berkata dengan dingin, siapa yang bisa memberitahuku dengan hati daunnya sendiri bahwa sesama Taois sebelumnya telah mampu menang sepanjang waktu dan tidak pernah kalah sekalipun, jadi dia tidak pernah bermain trik. Semua orang terdiam. Su Yi tersenyum, aku bahkan tidak repot-repot melakukan itu, tapi karena menurutmu begitu, aku akan menebaknya dulu. Ya, saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya, melihat ke arah dadu keberuntungan yang berputar, dan berkata, aku masih menebak keberuntungan. Dewa Raja Tatian berkata tanpa ekspresi, kurasa vitalitas. Semua orang menahan napas dan memperhatikan dengan gugup. Dadu keberuntungan berputar seperti orang gila, dan cahaya misterius-misterius melayang seperti mimpi, yang merupakan manifestasi dari jalan keberuntungan. Semua orang tidak berani menunjukkan kemarahan mereka, dan mata mereka tertuju pada perubahan dadu keberuntungan. Di sisi lain, Su Yi tetap tenang seperti sebelumnya, seolah runtuhnya dunia tidak akan membuatnya cemberut. Akhirnya, dadu takdir perlahan berhenti. Tetapi yang aneh adalah bahwa salah satu sudut dadu keberuntungan berdiri miring, dan sisi yang melambangkan, berkat, akan segera mengendap, tetapi tampaknya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, tidak dapat jatuh untuk waktu yang lama, bergetar hebat mengayun. Seperti rumput liar yang ditarik oleh angin. Bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa ini adalah Dewa Raja Tatian yang diam-diam memanipulasi dadu keberuntungan? Leluhur kodok menelan surga melompat, tidak masuk akal. Bukankah kecurangan ini terlalu jelas? Apakah menurutmu kita semua bodoh? Pria berjubah perak itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil tersenyum, ini bukan hanya konyol, tapi juga tidak tahu malu. Dewa dan iblis yang kuat itu saling memandang dengan cemas. Mereka semua melihat bahwa bahkan jika dadu keberuntungan ditarik kembali, itu hanya akan jatuh pada sisi, dua titik pada akhirnya. Dengan kata lain, meski begitu, Tatian Immortal King tidak akan menang, melainkan akan mendapatkan hasil kalah-kalah. Su Yi terkekeh, yang disebut keberuntungan memang misterius dan misterius, tetapi karena harta keberuntungan ini adalah harta karun, ia ditakdirkan untuk dikendalikan dan dimanipulasi. Kali ini, Anda telah sepenuhnya mengungkapkan rahasia Anda. Di sisi berlawanan, Dewa Raja Tatian tidak tersipu atau kehabisan napas, dan berkata tanpa ekspresi, mengapa kamu tidak melakukan itu? Kata-kata yang tidak berarti ini. Jangan bicara lagi, mari kita lihat siapa yang menang dan kalah pada akhirnya. Petik 2. Su Yi mengangguk dan berkata, itulah yang kumaksud. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang terkejut menemukan bahwa dadu keberuntungan bergetar hebat, seolah-olah melepaskan diri dari kekuatan yang tak terlihat, mengungkapkan hasil akhirnya. Semoga beruntung. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.